Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvanisa Alfiatusaro, NIM 220200124. Di sini saya akan mempraktekkan codingan NLP yang berjudul representasi teks. Apa sih representasi teks itu? Representasi teks adalah proses mengubah data teks atau kata, kalimat, dokumen menjadi bentuk numerik, angka atau vektor agar bisa dipahami dan diolah oleh komputer atau algoritma machine learning. Sini saya menjelaskan Bag of Word. Bag of Word adalah metode representasi teks yang mengubah dokumen seperti kalimat, paragraf, atau artikel menjadi sekumpulan kata atau bag tanpa memperhatikan urutan kata tetapi memperhatikan frekuensi kemunculan kata. Kelebihan dari Bag of Word yaitu satu, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, cocok untuk model dasar machine learning. Yang ketiga, efektif untuk teks pendek dan dataset kecil. Untuk kekurangannya, yang satu, tidak mempertahankan konteks atau urutan kata. Yang kedua, ukuran vektor besar jika dataset banyak kata. Yang ketiga, tidak mengenali kemiripan makna kata. Kita masuk ke Google Colab. Sini saya sudah mengcopy codingannya ya 1-8. Untuk yang pertama ini, untuk pengumpulan data teks, tujuannya untuk mengambil teks mentah yang akan diproses. Yang kedua, preprocessing teks, yaitu bertujuan membersihkan dan menyiapkan teks. Yang ketiga, membentuk vocabulary, tujuannya untuk menentukan kata unik di seluruh korpus. Yang keempat, menghitung frekuensi kata, tujuannya yaitu menghitung kemunculan tiap kata per dokumen. Untuk yang kelima, membentuk vektor, tujuannya untuk mengubah teks jadi bentuk numerik. Yang keenam, normalisasi atau opsional, bertujuan untuk mengurangi pengaruh kata yang terlalu umum. Untuk tahapannya, yang pertama yaitu import library. Dari library scikit-learn digunakan untuk membuat model Bag of Word, yaitu mengubah teks menjadi angka berdasarkan frekuensi data. Untuk stack pandas digunakan untuk menampilkan hasil dalam bentuk tabel atau data frame agar lebih mudah dibaca. Untuk tahapan yang kedua, dataset atau contoh sederhana. Ini adalah kumpulan teks atau dokumen yang akan diolah. Tiap elemen dalam list dianggap sebagai satu dokumen atau kalimat. Jadi di sini ada 3 dokumen teks. Untuk tahapan yang ketiga, menampilkan data awal, yaitu bagian ini hanya untuk menampilkan isi dataset awal ke layar supaya kita tahu teks apa yang akan diproses. Tahapan yang keempat, membuat convectorizer, yaitu alat lama untuk mengubah teks menjadi representasi Bag of Word. Secara otomatis dia akan mengubah huruf menjadi lowercase, yaitu memisahkan kata atau tokenization dan menghitung berapa kali setiap kali muncul di setiap dokumen. Untuk tahapan yang kelima, mengubah teks menjadi representasi numerik, yaitu contohnya 1, fit, mencari semua kata unik dalam dataset. Yang kedua, transform, menghitung frekuensi kemunculan kata setiap kalimat. Hasilnya X berbentuk matriks, angka atau tiap baris sama dengan kalimat, tiap kolom sama dengan kata unik. Untuk tahapan yang keenam, menampilkan vocabulary atau daftar kata unik seperti get, add feature, add names, add out. Menampilkan semua kata unik yang ditemukan dalam dataset. Untuk tahapan yang ketujuh, menampilkan hasil representasi numerik atau matriks BOW atau Bag of Word. Contohnya X2Array, mengubah hasil BOW dari bentuk sparse matrix menjadi array biasa. Untuk edit data frame, membuat tampilan tabel agar lebih mudah dibaca. Setiap angka menunjukkan berapa kali kata muncul dalam setiap kalimat. Untuk tahapan yang ke-8, menampilkan setiap kalimat dalam bentuk vektor. Untuk bagian ini menampilkan setiap kalimat dalam bentuk vektor angka agar lebih jelas bahwa teks sudah berhasil diubah menjadi representasi numerik. Saya akan run.
Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Untuk data teksnya, yang satu saya suka belajar data, dua belajar data menyenangkan, tiga saya suka data. Katanya belajar data itu menyenangkan, saya suka. Sini ada hasilnya. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.